Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marina dari kelas 2B D4 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba. Objek garapan materi ini terdiri dari 7 cakupan materi. Nah, sumber referensi yang saya gunakan yaitu buku Hansen Moen, buku 2 edisi 8 Managerial Accounting. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan mengenai cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis ini terdiri dari 7 cakupan materi. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh suatu divisi dan mencari pemecahannya. Analisis CVP juga dapat mengatasi banyak isu lainnya, seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Nah, selain itu, analisis CVP ini memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Selanjutnya, kita masuk pada cakupan materi yang kedua tentang konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep titik impas terlebih dahulu. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita harus fokus pada laba operasi. Adapun metode perhitungan titik impas yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan margin kontribusi, yang kedua menggunakan pendekatan laporan laba rugi, dan yang ketiga menggunakan pendekatan grafik. Saya akan menjelaskan metode perhitungan titik impas yang pertama, yaitu pendekatan margin kontribusi atau pendekatan rumus. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Adapun rumus untuk mencari margin kontribusi yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang dengan biaya variabel. Dan rumus tambahannya yaitu rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Nah, untuk mencari titik impas atau break even point atau BEP, rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Dan rumus untuk BEP unit yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Metode perhitungan titik impas yang kedua dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Jadi, rumus untuk pendekatan laporan laba rugi yaitu laba sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah produk yang dijual dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah produk yang dijual dan dikurang dengan biaya tetap.
Adapun untuk mendapatkan BEP dengan metode laporan laba rugi adalah BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Sedangkan untuk mencari BEP unit, rumusnya yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Baiklah, kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan grafik. Menurut Shimamura, grafik titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal yang penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Menurut Hansen Moen, biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Nah, pembuatan garis tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Pendapatan sama dengan harga dikali unit. Dan rumus untuk total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah dengan biaya tetap. Analisis titik impas atau break even point dengan metode grafik digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini, di mana sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sedangkan sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas atau BEP terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Nah, bila dari titik pemotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, maka akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, maka akan diketahui bahwa pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Pada daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualannya lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualannya lebih tinggi dari total biaya. Materi yang ketiga yaitu tentang target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Jenis-jenis target laba ada 3. Yang pertama yaitu target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Yang kedua, target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Dan yang ketiga, target laba setelah pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan target laba dalam jumlah dolar. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, perusahaan Maju Jaya ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000 dolar. Berapa unitkah kulkas yang harus dijual perusahaan Maju Jaya? Nah, jika menggunakan laporan laba rugi, kita dapat mencarinya yaitu dengan rumus laba sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk yang dijual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah produk yang dijual dikurang biaya tetap. Maka 60.000 dolar sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000 dolar. Jadi 105 dolar sama dengan 75 dikali unit. Maka dapat unitnya sebesar 1.400 unit.
Jika menggunakan persamaan BEP atau unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka $45.000 ditambah dengan $60.000 dibagi dengan 400 dikurang 325. Maka dapat unitnya sama dengan 1.400 unit. Maka perusahaan Maju Jaya harus menjual 1.400 unit untuk mendapatkan laba sebesar $60.000. Baiklah, selanjutnya target laba yang kedua yaitu target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya, perusahaan Maju Jaya ingin mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Maka, dengan menggunakan laporan laba rugi, kita dapat mencari dengan rumus laba sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk yang dijual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah produk yang dijual dan dikurang dengan biaya tetap. Maka 0,15 dikali $400 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang $45.000. Maka $60 dikali unit sama dengan $75 dikali unit dikurang $45.000. Jadi dapatlah unitnya 3.000 unit. Maka perusahaan Maju Jaya harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Berikutnya kita masuk pada jenis target laba yang ketiga, yaitu target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Rumusnya yaitu laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Perhatikan contoh soal berikut. Misalnya, perusahaan Maju Jaya ingin memperoleh laba bersih sebesar $48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara berikut. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang dengan tarif pajak dikali laba operasi. Maka $48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% dikali laba operasi. Maka 48.750 sama dengan 0,65 dikali dengan laba operasi. Maka laba operasi sama dengan $75.000. Maka kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual. BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan $45.000 ditambah dengan $75.000 dibagi dengan 400 dikurang $325. Jadi unit sama dengan $120.000 dibagi 75, maka dapatlah unitnya sebesar 1.600 unit. Maka perusahaan Maju Jaya harus menghasilkan laba operasi sebesar $75.000 untuk memperoleh laba bersih sebesar $48.750. Berikutnya materi yang keempat yaitu tentang grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break even point. Perhatikan contoh grafik hubungan biaya volume laba berikut ini.
Perusahaan Maju Jaya mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total satu periode sebesar Rp1.000.000, biaya variabel per unit sebesar Rp100, harga jual per unitnya Rp200. Nah, anggaran produk terjual diketahui 20.000 unit. Maka, BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Maka 1 juta dibagi dengan 1 dikurang 100 dibagi 200 sama dengan 2 juta rupiah atau dalam unit sebesar 10.000 unit. Dari data tersebut diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan, yaitu sebesar 20.000 unit atau total penjualan sebesar 4 juta rupiah, dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan adalah sebesar 1 juta rupiah yang didapat dari penjualan sebesar 4 juta hasil kali dari 20.000 unit dikali dengan Rp200, kemudian dikurangi dengan biaya variabel sebesar 2 juta, dapatlah kontribusi margin sebesar 2 juta, kemudian dikurangi dengan biaya tetap total sebesar 1 juta, maka dapatlah laba bersihnya sebesar 1 juta. Nah, dengan perhitungan tersebut, maka kita bisa membuat grafik volume dan laba seperti slide berikut. Pada gambar tersebut, kita bisa menarik beberapa garis yang menghubungkan antara kedua garis vertikal dan horizontal. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kelima tentang CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Untuk mencari CVP multiproduk ini, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki dua produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Perhatikan contoh berikut. Diketahui titik impas untuk produk A. Untuk mencari unit impas produk A, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Maka 30.000 dibagi dengan 75 sama dengan 400 unit. Nah, untuk titik impas untuk produk B, unit impas produk B sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Sama dengan 40.000 dibagi 200 sama dengan 200 unit. Maka 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Selanjutnya, kita masuk pada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dolar penjualan. Berikut data laporan laba rugi perusahaan Maju Jaya secara keseluruhan. Nah, misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membagi total biaya tetap sebesar 96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232 yang didapat dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Maka, untuk mencari penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi 96.250 dibagi dengan 0,2232 sama dengan 431.228.000. Berikutnya kita masuk pada cakupan materi yang keenam tentang analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan analisis sensitivitas yaitu untuk menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat pada
Yang pertama yaitu analisis kelayakan suatu usaha maupun bisnis. Perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu harga, yang kedua keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, dan yang terakhir yaitu ketidaktepatan dalam perkiraan hasil produksi. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang resiko dan ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian merupakan bagian dari pengambilan keputusan bisnis, dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur resiko. Yang pertama, kita akan membahas tentang margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari resiko. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka resiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamanan yang kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, maka akan semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Adapun rumus untuk mencari tingkat pengungkit operasi adalah tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba. Perhatikan contoh soal berikut. Berikut diketahui data dari produk A dan produk B. Kita akan mencari tingkat pengungkit operasi pada produk A. Telah saya sebutkan sebelumnya, rumus untuk mencari tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba. Maka untuk produk A, margin kontribusinya 500.000 dibagi dengan laba sebesar 125.000 sama dengan 4. Sedangkan untuk tingkat pengungkit operasi pada produk B sama dengan 200.000 dibagi dengan 100 sama dengan 2. Nah, misalnya, apa yang akan terjadi jika penjualannya naik 40%? Maka dapat kita lihat bahwa laba untuk produk A akan naik sebesar 200.000 atau kenaikan sebesar 160%. Nah, sedangkan pada produk B, laba meningkat hanya 80.000 saja atau kenaikan 80%. Perlu dilihat bahwa produk A tersebut menghasilkan kenaikan yang lebih besar karena memiliki tingkat pengungkit operasi yang lebih tinggi. Maka dapat dilihat bahwa pengaruh pengungkit operasi merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap resiko. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.